Shalom, wanita kasih Tuhan, selamat sore, berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, tolonglah kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman menjadi berkat bagi kami dan bagi hamba-Mu pribadi. Urapi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Wanita, kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 71 ayat 7 sampai dengan 9, yaitu doa minta pertolongan di masa tua. Kita baca Mazmur 71 ayat 7 mulai. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Wanita yang kasih Tuhan, sesungguhnya hidup ini bagi kita orang yang percaya adalah sangat menguntungkan. Ya, mengapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, jaminan, pemeliharaan, perlindungan, pembelaan, penyertaan dan keselamatan di dalam Allah itu sudah menjadi jaminan bagi kita. Ya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menopang kita. Buktinya sampai hari ini ketika kita percaya, pertama kali kita percaya pada Tuhan, sampai hari ini kita masih tetap bisa bertahan dalam iman, kasih dan pengharapan kita. Itu tanda penyertaan, pembelaan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Berjalannya waktu, Bapak Ibu, wanita yang kasih Tuhan, kita akan mengalami hal yang sama seperti pemazmur ya, yang menyatakan bahwa dia dulu juga muda, tapi sekarang dia tua. Dan ketika dia tua dikatakan dia berdoa, doa minta perlindungan di masa tua. Ya, ketika orang itu bertambah usia, semakin tua, ya, maka ada kekhawatiran, ada ketakutan tersendiri dalam kehidupan seseorang. Ya, demikian juga pemazmur ini, Daud ini, ketika ia sudah tua, ketika kekuatannya tidak seperti dulu, ketika ia kurang bisa beraktivitas seperti dulu, karena kekuatan fisiknya merosot, dan sekarang muncul adalah penyakit. Ya, seringkali ketika tua yang muncul itu sakit penyakit. Ya. Dan saya bisa merasakan seandainya saya di posisi orang yang sudah tua, sepertinya hidup ini tidak berarti lagi. Sehingga pemazmur katakan dalam 71 ayat 9 tadi, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Jangan membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, hal ini menunjukkan betapa takutnya pemazmur pada fase ini, fase tua, di masa tua ini. Ya. Ketika dia di masa tua, banyak sekali tantangan yang ia hadapi, ya, musuh yang dihadapi, ya, yaitu dari dalam keluarga sendiri, dan itu satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Ya. Ketika bertambah usia, maka kekuatan kita akan merosot, dan kadang-kadang kita merasa tidak berarti. Kenapa saya tidak seperti dulu lagi? Ya. Tetapi itulah fase yang natural, yang alamiah, yang setiap orang akan mengalami, dan saya pun satu saat akan mengalami hal yang sama. Karena sudah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kebanggaan orang yang berusia lanjut itu adalah kesengsaraan, bukan kesengsaraan apa, tapi memang kondisi yang lemah, ya, tubuh yang sakit, ya, dan seperti itu. Ya, mungkin juga ada ketakutan karena tidak seperti dulu. Dulu bisa bergerak, bisa beraktivitas, sekarang tidak, berkurang. Ya. Tapi di sini Daud mengatakan jangan tinggalkan aku, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud sampai masa tuanya. Ya. Dan Daud ini luar biasa. Meskipun dia di masa tua yang penuh dengan tantangan, Daud pemazmur ini tetap memiliki hati yang kuat di dalam Tuhan. Yaitu doanya jangan pernah ditinggalkan. Mari kita baca dalam yang pertama, apakah yang dilakukan Daud sehingga di masa yang tua itu dia tetap kuat, di masa yang lemah itu dia tetap kuat. Kita baca Mazmur ayat 71 tadi, ayat 14, kemudian ayat 8. Ayat 71 ayat 14,
Ayat 14, tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Ayat 8, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi di masa tua Daud, ketika dia lemah secara fisik, apa yang dia lakukan oleh pemazmur ini? Yaitu senantiasa selalu berharap kepada Tuhan. Artinya selalu menginginkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak menginginkan yang lain, tapi hanya Tuhan yang ia mau. Ya, sebagai tempat perlindungannya yang kuat. Dan pemazmur percaya hanya Tuhan yang mampu menghibur dan menguatkan dirinya. Itu jadi harapannya, imannya itu hanya kepada Tuhan. Keinginannya hanya pada Tuhan, tidak ada yang lain. Yang kedua, menambah puji-pujian. Jadi mulutnya penuh dengan pujian. Hal ini terjadi karena hatinya ini mengharapkan Tuhan, menginginkan Tuhan. Sehingga prakteknya ia selalu memuji Tuhan, bukan keluhan. Tapi dia selalu berusaha memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dalam puji-pujian yang dia naikkan. Ya. Ada pujian dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Itu adalah pernyataan Daud. Apa yang dialami pemazmur ketika ia memuji Tuhan, itu dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita baca ayat 22 dan 23, Mazmur 71, 22, 23. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu. Atas kesetiaanmu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorak, sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Jadi dalam pujian, dia merasakan kebebasan, penghiburan, kelepasan di atas puji-pujian itu. Dia menyanyi dengan penuh pengharapan, bukan sekedar menyanyi, tapi menyanyi dengan penuh pengagungan kepada Tuhan. Mulutnya memuji nama Tuhan, sehingga ada kebebasan dalam jiwanya untuk memuliakan Tuhan. Yang mengalami kebebasan dari ketakutan, merasakan kemenangan, sehingga imannya semakin bertambah-tambah. Mazmur 71 ayat 22 dan 23, 22 dan 23 tadi sudah ya. Sekarang 20 dan 21. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Jadi dalam puji-pujian ada kekuatan, ada pengharapan, ada iman yang kuat, dan Tuhan memberikan sanggup menghibur dan memberikan kebebasan, bahkan mengangkat kehidupan Daud di masa tuanya. Nah, ini adalah kemuliaan orang tua. Apa yang bisa dilakukan? Dia pujian, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga ada kebebasan karena hanya Tuhan yang bisa menghibur dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan sejati dalam Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud di masa tua? Yaitu ayat yang ke-1. Yaitu, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Mazmur 71 ayat 1, padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Jadi yang kedua adalah dia tetap berlindung pada Tuhan. Dia tetap menempatkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia berlindung, bersembunyi pada Tuhan. Sehingga di masa tua tidak malu. Karena Tuhan yang menolongnya. Dalam pujian dikatakan Mazmur ayat 17 dikatakan, di bawah kepak sayapmu aku berlindung, bersembunyi pada Tuhan. Berlindung, jadi menempatkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 6-7. 1 Petrus 5, 6-7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Di masa tua, pemazmur tak berlindung pada Tuhan. Dia rendahkan dirinya. Dia rendahkan dirinya bawah tangan-tangan Tuhan yang kuat. Dia percaya ada masa yang tak akan meninggikan dia. Tuhan tidak akan mempermalukan orang-orang tua yang berharap berlindung pada Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara dia. Dipastikan orang yang berlindung pada Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Tidak sampai orang tua yang berlindung pada Tuhan terlantar. Puji nama Tuhan. Inilah wanita ketika kita sudah mulai lanjut usia, umur kita bertambah. Bila kekuatan pujian, kekuatan iman kita, berlindung kita, merendahkan diri kita kepada Tuhan semakin kuat. Sehingga kita bisa bersuka cita, tetap bergembira di masa tua kita. Amin. Puji Tuhan wanita. Mari kita nikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Dengan pujian kita, dengan penyerahan kita, tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan.
maka Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, bahkan kekuatan hari lepas hari. Meskipun lemah, meskipun ada persoalan, tapi kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, salam sehat.